Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang planning social media marketing strategy. Sudah penasaran dengan topiknya? Stay tune ya dan tonton videonya sampai habis. Let's go! Hari ini kita akan membahas topik PayPal, WordPress, WooCommerce, e-commerce themes, dan creating online store. PayPal merupakan sebuah platform pembayaran digital yang didirikan pada tahun 1998. PayPal memungkinkan orang untuk melakukan dan menerima pembayaran secara online dari mana saja. Dengan PayPal, user dapat menghubungkan rekening bank, kartu kredit, kartu debit, dan saldo PayPal mereka untuk melakukan pembayaran atau transfer uang dengan aman dan mudah. Fitur pada PayPal. PayPal menawarkan fitur seperti penagihan bulanan, pembayaran berlangganan atau subscription, dan transfer uang ke teman dan keluarga di seluruh dunia. PayPal juga memiliki support mata uang yang luas dengan lebih dari 100 kurensi mata uang yang dapat digunakan untuk bertransaksi. PayPal memiliki komitmen untuk menjaga informasi keuangan penggunanya tetap aman dan terlindungi dengan fitur keamanan yang canggih dan teknologi enkripsi data. Untuk bidang bisnis, PayPal juga menawarkan beberapa fitur yang dapat membantu solusi pembayaran seperti tombol payment sederhana, invoice bisnis yang profesional, hingga integrasi pembayaran yang lebih canggih dalam bisnisnya. Secara keseluruhan, PayPal merupakan platform pembayaran yang powerful, menawarkan solusi pembayaran yang cepat, mudah, dan aman untuk mengirim dan menerima pembayaran secara online dari berbagai belahan dunia, menjadikannya pilihan pembayaran yang paling sering diminati oleh bisnis dan individu di seluruh dunia. WordPress merupakan platform untuk website seperti blog, bulletin, toko, maupun custom website seperti yang pengguna inginkan. WordPress memiliki CMS atau Content Management System yang gratis dan berbayar. Kemudian untuk keunggulan WordPress sendiri, yang pertama, sebanyak 42% website dibangun atas WordPress. Kemudian WordPress memiliki banyak template dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Kemudian WordPress sendiri dapat diintegrasikan dengan layanan hosting dan dapat memilih apakah menggunakan fitur free maupun berbayar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan WordPress sendiri memiliki plugin yang cukup banyak yang dapat digunakan untuk membangun website kita. Dan tentunya WordPress sendiri mudah digunakan. Kemudian contoh website yang sudah menggunakan WordPress yaitu adalah Booster Coffee Roaster, di mana situs ini dibangun dengan citra yang mengesankan dan dengan desain kualitas yang tinggi. Situs ini menunjukkan kelebihan WordPress yang dapat disesuaikan untuk suatu brand. Booster Coffee Roaster menggunakan WordPress untuk berjualan dan membuka online store-nya sendiri. Kemudian fitur terbaiknya yaitu halaman produk ini tidak terlihat seperti halaman produk WordPress pada umumnya, sehingga tidak memiliki kesamaan template dengan website-website yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketika ingin menambahkan suatu produk, ketika ingin berbelanja di website ini, itu akan muncul di sebelah sidebar kanan yang merupakan peningkatan user interface yang baik dari metode standar biasanya. Baik, untuk topik selanjutnya adalah WooCommerce. Jadi WooCommerce ini adalah sebuah platform atau plugin yang digunakan untuk membuat toko online atau e-commerce berbasis WordPress. WooCommerce memungkinkan pengguna WordPress untuk dengan mudah menjual produk fisik atau digital secara online, serta mengatur proses pengiriman dan pembayarannya secara otomatis. Dengan WooCommerce ini, pengguna dapat menambahkan produk ke dalam toko online mereka, mengatur harga, menyesuaikan tampilan toko, mengatur pengiriman, dan bahkan mengelola inventaris dan pesanan. WooCommerce juga menyediakan banyak plugin dan tema yang dapat diinstal dan dikustomisasi untuk meningkatkan fungsionalitas dan tampilan toko online mereka. Untuk fitur WooCommerce-nya sendiri yaitu ada produk and kategori, pengiriman, pembayaran, laporan, diskon, integrasi, serta tampilan dan desain. E-commerce theme atau tema Eniaga merupakan desain toko Eniaga siapakah yang dipasang oleh merek di situs Eniaga mereka untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik bagi pelanggannya. Sebagai contoh, bagaimana Anda memilih tema untuk toko online Anda.
bagaimana tema yang dipilih akan membantu bisnis mencapai jangka pendek dan jangka panjang sasaran. Elemen apa yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi tema? E-commerce theme overview. Sebelum meluncurkan toko e-niaga apapun, pengalaman pelanggan harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan cermat. Ketika datang ke toko online, pepatah mengatakan Anda tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Itu benar. Dengan kemajuan di media sosial, pengalaman pelanggan yang negatif dapat menyebar di internet seperti api dan berdampak pada apakah pelanggan di masa mendatang akan mengunjungi toko tersebut. Memilih tema e-niaga tidak boleh dianggap enteng karena itu menjadi dasar untuk toko dan pengalaman pelanggan yang berhasil atau tidak berhasil. Saat memilih tema, estetika dan tata letak harus dipertimbangkan tetapi juga tujuan bisnis. Dengan memberikan pengalaman di toko, sangat penting bagi toko fisik untuk memenangkan lalu lintas pejalan kaki dan loyalitas merek. Pembeli ingin menjelajah, belajar, dan bersenang-senang di atas segalanya. Mereka menginginkan itu untuk kepuasan instan dari produk yang tersedia dan mudah ditemukan. Dengan memberikan kepuasan instan itu, maka pembeli akan puas dan nyaman dalam melakukan transaksi. Elemen yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tema e-commerce. Salah satunya dekorasi, tampilan produk, pemilihan warna, pemilihan produk, pintu masuk etalase, pelayanan pelanggan, dan hadiah gratis atau cashback. Kreatif online store. Membuat toko online menggunakan e-commerce tidak sesulit yang orang-orang pikirkan. Dengan berbagai wizard penyiapan dan wizard penyesuaian yang berfungsi sebagai panduan di sepanjang cara, toko online dapat diatur dengan cepat dan mudah. Dengan merencanakan produk apa yang akan dijual beserta kategorinya, pengunjung dapat merasakan pengalaman berbelanja yang baik yang dapat mengubah mereka menjadi pelanggan tetap. Langkah-langkah membuat online store pada pelayanan e-commerce. Stop Wizard memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan dasar melalui layar yang dipandu oleh panduan layar dari 5 komponen penyimpanan yaitu Backstop, Storestop, Payment, Shopping, dan Recommended Extras. Bagian-bagian ini dapat diselesaikan dengan mudah melalui dashboard WordPress. Langkah-langkah membuat online store pada layanan WooCommerce. Customer Wizard. Contohnya, salah satunya Active, Ready, Creating Your Store, Set Identity, Header, Footer, Background, tipografi, buttons, dan layout. Nah, kita sudah bahas mengenai topik-topik planning sosial media marketing strategi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memiliki planning strategi yang berbeda? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian dan bye-bye.